Indo atau skripsi gitu. Kalau kita nah itu belum keluar kan rektorat itu belum Sebelumnya soalnya kan sempro baru juga tes skripsi. kan nanti ibu artikel lagi kan sama Tapi itu untuk prodi maksudnya oh nggak bisa up keluar bisa di accept ya, tapi tetap prodi ya sama. Menurut saya orang Keselamatan di kampus Radio Station. Mas bareng ini sama Rasom dan juga Jihan dan Nurul di sini ya selaku alumni dari Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Al-Azhar Banda Aceh. Nah, tadi kita sudah berbincang apa yang memotivasi Jihan dan juga Nurul dalam perkuliahan hingga menyelesaikan hingga 3,5 tahun ya. Nah, Jihan dan juga Nurul ini kan pasti berkecimpung di organisasi ya. Bisa ceritakan tidak pengalamannya di organisasi dan apa sih yang di jabatan ini ya ketika berkecimpung di organisasi? Coba dulu, boleh bebas. Oke, bermula tuh tahun 2022. 2020 aku mulai masuk ke himpunan Cesos. Nah di situ masih yang anggota Infocom karena bilangnya ini masuk himpunan ngapain ya, cari pengalaman bang. Nah jadi kan karena memang cari pengalaman, nah sambil karena memang di situ anggota, nah aku juga nyari di luar. Dari luar misalkan kemarin aku udah ikut ini yang eksternal di ruang lingkup. Nah aku sempat di ruang lingkup itu alhamdulillah di direktur. Nah walaupun aku di internal itu anggota, di luar aku direktur. Agak sombong. Nah saat itu namanya masih Saka, kayak karena yang di ruang lingkup itu lebih ke lingkungan, lebih ke bebas ya maksudnya. Nah aku setelah itu lanjut dari himpunan, coba deh aku coba lagi lihat keluar, ikut-ikut nih kayak kepanitiaan segala macam. Nah ternyata dikasih nih aku ngambil selanjutnya jadi DPH. Nah di himpunan udah ada perkembangan jadi sekretaris umum. Nah, memang pada saat itu PLT, cuman karena walaupun PLT 6 bulan kan juga waktu ya untuk kita jalanin jabatan tersebut. Nah pada saat itu juga ngambil lagi nih di BMAU, jadi wakil Kementerian Infocom lagi. Ngambil lagi rupanya aku di UNIR. Setelah itu pulang lagi ke dakwah, ngisi lagi nih karena memang aku dengarnya kita bakal buka untuk keanggotaan senat sama ketua dema. Kayaknya aku bisa lah ngambil nih ke senat gitu kan, cuman belum berpikiran mau ngambil itu ketua. Nah banyak nih kan anak gimana ketua ada yang daftar belum ada kak, kosong katanya. Kakak akan daftar, entah sarkas entah apa, ya udahlah karena aku tengok aku memenuhi syarat, aku pernah juga ikut training legislatif segala macam, ya udah deh daftar aku jadi ketua. Daftar jadi ketua, di hari besoknya itu tutup, mulai tuh berdatangan orang-orang mau daftar ya jadi ketua, gimana kalau misalnya kita kerja sama aja, kita ngambilnya di senat, kami di ketua dema. Karena yang memang kayaknya enggak lah, karena merasa waktu mau ngambil ketua aku independen, aku nggak paham politik, jadi kayak misalnya aku dipilih ya udah dipilih, kalau enggak ya udah nggak usah pilih gitu kan. Ternyata rupanya ada koalisi-koalisi ya di dalam politik tuh, kayak asik juga nih gitu kan. Pas ketemu sama teman-teman, gimana bisa nggak kalau kita berlipat gitu kan, nggak aku tetap sendiri, aku independen, aku ketua. Nah ternyata lawan aku cowok dan
aku cewek sendiri, dan di dalam forum memang kalau aku lihat suara kayaknya aku gak bakal menang karena memang lebih banyak mereka nih suaranya. Harusnya entah bagaimana waktu itu berjalan terpilih menjadi ketua senat Kompas Dakwah 2024 kemarin. Nah sementara di luar-luar kan masih ada hal-hal yang memang aku jabatan juga ada. Mau nggak mau di ruang lingkup aku mengundurkan diri karena menurut aku jangan tamak lah, maksudnya aku mengambil di semua tempat tapi nanti takutnya tanggung jawab aku nggak ada. Karena juga kebetulan aku bergabung juga di P2LH, di Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup. Nah di situ memang agak merangkap, aku juga infokom, juga bagian administrasi, juga bagian pemberdayaan masyarakat. Nah jadi kayaknya udah ada cukup karena nanti takutnya banyak kita ambil, nah malah nggak terjalanin. Nah selama aku menjabat jadi ketua, karena aku naiknya di atas konflik ya, karena kan kita berkoalisi-koalisi tuh, karena memang hari ini kok perempuan ya yang naik dari dakwah, apalagi kemarin yang naik di demo juga perempuan, Siva namanya, kami berdua sama-sama perempuan, jadi makin konflik nih yang cowok-cowok, kok dua-dua perempuan ya di dakwah, kok bisa? Kalau mungkin di fakultas psikolog karena memang mereka mayoritasnya perempuan ya nggak jadi bahan konflik atau bahan omongan, tapi ini di dakwah kan. Nah akhirnya aku jalan dengan banyak konflik, dengan banyak dinamika, dan pada akhirnya sampai di tahun Desember 2024 kemarin kami selesai. Dan kayak capek juga ternyata menakodai kapal yang memang penuh konflik, tapi di dalam konflik itu kita punya banyak hal yang memang bisa kita ambil, mulai dari tim, aku menyebut teman-teman di sana itu adalah tim keluarga karena mereka memang ketika selama 1 tahun itu benar-benar yang membersamai, kayak kak ini gimana ya, kak ini kita harus sama-sama, jadi memang aku nggak sendirian, walaupun pada dasarnya kita manusianya memang benar-benar sendiri, tapi pada hal-hal tertentu kita ada teman nih yang menemani, walaupun yang nggak secara uang, tapi mereka bisa secara pikiran, secara waktu. Jadi sampailah kami pada tahap teman-teman bisa melakukan pendidikan yang baru, dan setelah baru kayak ternyata konflik itu nggak selamanya berdampak negatif terhadap kita, walaupun pikiran terganggu nih. Bayangin kalau setahun stres memikirkan gimana ya caranya untuk aku mengembalikan lagi teman-teman yang jangan anggap aku lawan dong, karena memang dalam politik ini walaupun kita teman-temanan, tapi kalau ada politik itu pasti mereka lihat kita ini lawan aku kemarin nih, padahal aku sendiri udah legowo, bahwa ya setelah dari politik ini kita ayo kita sama-sama lagi. Ternyata itulah yang menjadi tantangan di dalam politik, itu agak susah, tapi ya aku nggak perlu pedulikan yang di luar, yang terpenting di dalam senat kami itu satu, kami sama-sama, dan akhirnya selesai. Luar biasa ya, hingga dapat terjalankan programnya ya. Luar biasa nih sobat Aslam ya, sosok yang sangat menginspirasi kita semua ya. Istilahnya independent woman ya, independent woman ya. Kalau Kak Jihan tadi sudah bercerita, kita mendengarkan pula cerita organisasi dari Kak Nurul nih. Oke, silakan Kak Nurul. Kalau dari sisi aku juga awalnya bergabung di himpunan mahasiswa prodi kesejahteraan sosial sebagai anggota dulu awal-awalnya, tapi pas menjabat sebagai anggota itu kan di situ udah mulai ada open recruitment ketua panitia sama anggota panitia untuk PBAK di prodi. Di situ aku notabene masih anggota, tapi aku langsung ditunjuk sebagai ketua panitia. Di situ udah mulai yang kayak aku sebenarnya nggak percaya diri, kurang percaya diri, karena ya gimana ya, kita baru memulai langsung dipilih sebagai ketua panitia, shock dong ya. Terus di tahun selanjutnya aku tetap ikut lagi himpunan, di situ sebagai DPH jadi bendahara umum, lalu ikut di DEMAU juga sebagai staf Kementerian Sosial. Lanjut di tahun 2024 kemarin aku juga jadi DPH di Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi, itu sebagai bendahara umum juga. Jadi kerjanya tuh ya pegang-pegang uang aja gitu selalu ya. Terus juga di luar itu aku berkecimpung di ruang lingkup dan paguyuban yang ada di kecamatan gitu sebagai ketua divisi. Jadi intinya tuh yang paling banyak aku pelajari dari organisasi ini ya tentang manajemen uang ya gitu. Karena hampir setiap tahun tuh ya sebagai DPH bendahara umum aja. Pasti banyak ya hal-hal dan juga pengalaman didapatkan dari organisasi. Nah ini hal menarik nih Kak. Pertanyaannya adalah bagaimana sih Jihan dan juga Nurul itu mengatur waktu ketika antara organisasi dan juga akademik nih Kak. Mungkin bisa Jihan terlebih dahulu. Jihan.
Oke, Jihan. Oke, kalau aku ya untuk meminat semuanya itu terpenting kita tulis dulu nih. Misalkan apalagi kalau kemarin jadi ketua, memang undangan itu kalau sehari mungkin bisa aku bilang aku nggak bakal bisa pulang nih, karena dari pagi itu sampai sore itu undangan masuk terus. Nah karena memang kita hari ini ada teman-teman yang bersamai, aku selalu melibatkan teman-teman. Nah ketika undangan itu masuk ke aku lihat ini perlu aku nggak, kalau nggak perlu aku akan kirimkan ke DPH. Nah kalau DPH nggak bisa, DPH akan kirim ke anggota. Jadi di dalam itu nggak cuma keterlibatan aku, tapi kita juga melibatkan teman-teman yang lain. Bagaimana sih cara mereka uh, merasakan bagaimana gimana ya kita menghadiri undangan-undangan tersebut. Nah aku lihat lagi misalnya dari 5 nggak perlu keterlibatan aku. Nah 3-4-nya itu untuk teman-teman aku ngambil 1. Nah dari situ juga kan kita lagi belajar juga masa-masa yang kemarin itu masih di dalam perkuliahan itu masih ada mata kuliah itu kayak lebih karena kita kan bisa milih KRS nya kita bisa lihat ya mana sih kalau aku memang nggak mau bangun 3 pagi karena rumahku di Matai ya, jadi kalau misalnya itu masuk jam 7.45 jam 6 aku harus bersiap-siap dari Matai dan jadi karena bisa milih oh kalau misalnya jam segini aku nggak bisa aku ngambil jam 10. Jadi aku melihat lagi nih bagaimana posisi aku terhadap waktu tersebut, tapi kan ada juga waktu yang memang kita nggak bisa untuk kita yang oh ini harus segini nggak bisa. Nah jadi aku lihat dulu seberapa penting hal itu. Kalau memang nggak penting ya aku nggak ambil. Soalnya kita jangan terlalu mementingkan diri terhadap sesuatu yang padahal itu nggak penting, nggak terlalu penting untuk kita. Karena kan ada orang yang nggak bisa membagi waktu karena memang dia belum selesai sama diri dia. Aku mau ngambil ini, mau ngambil ini, mau ngambil ini, tapi ketika dikasih satu waktu yang memang itu bersamaan dia nggak bisa mengambil keputusan. Seharusnya kita memang kita nggak bisa mengambil suatu hal tuh di dalam satu tempat tuh kita nggak bisa, pasti ada satu hal tuh yang memang ini harus kita tinggalin deh, harus bisa berrelain. Tapi kita lihat dulu nih kepentingan yang kita tinggalin itu seperti apa. Kalau aku ya lihatnya ada levelnya, misalnya hal yang ini level kepentingan aku cuma sampai 30%, hal yang kedua kepentingan aku cuma sampai 50%, yang ketiga 100%. Nah aku ambil 100%, yang 20 sama 40 ini aku nggak ambil, tapi aku akan mengirimkan orang-orang yang aku percaya untuk mengambil hal tersebut. Nah dari situ tuh kita bisa menilai suatu, karena kan nggak mungkin nih kita di organisasi, makanya hari ini orang-orang yang berorganisasi bisa sedikit tertinggal ya karena kurang dalam memindah suatu. Mereka menganggap ini penting semua, padahal ada lagi yang penting. Karena kan ada yang mendengar organisasi nomor 1 tapi perkuliahan tidak nomor 2. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa seberapa penting sih kita lihat dulu nih, bisa kita kelompokin dulu nih ini pentingnya seberapa ya, ini seberapa ya, karena nggak mungkin kan kita belah diri oh aku harus di sini harus di sini tapi aku cuma 1 nih. Jadi itulah cara kita untuk mentupoksikan ini berapa persen pentingnya, ini berapa persen, kalau ini nggak penting ya udah aku nggak ngambilnya, aku ngambil yang penting kayak gitu. Membuat skala prioritas. sama-sama bisa tiru nih untuk membuat skala prioritas jika sama-sama memiliki kegiatan ya yang itu bentrok nih, dan sama-sama bisa memilih kira-kira seberapa urgen sama-sama posisinya jika dalam sebuah organisasi itu ya. Nah kalau tadi Kak Jen sudah, nah sekarang giliran Kak Nurul. Kalau aku pribadi karena udah menargetkan lulus 3,5 tahun atau 4 tahun itu di dalam berorganisasi, cara manage yang penting itu yang paling utama manajemen waktu sih menurut aku dan prioritas kita ya. Uh, Mulai dari misalnya buat to-do list gitu. Kalau aku keseharian aku memang buat to-do list, baik itu harian maupun mingguan gitu. Biar misalnya ada tugas di kampus atau ada agenda di organisasi di luar gitu. Jadi kita tahu nih apa dulu yang urgent nih dalam waktu hari ini atau besok gitu. Misalnya kayak selesai perkuliahan, misalnya diberikan tugas nih dari kuliah. Tugas ini deadline-nya harus nanti malam. Sedangkan nanti keluar dari kelas dapat lagi informasi nanti bahwasanya sore kita ada agenda nih di organisasi, agenda ini gitu kan. Ya otomatis begitu keluar dari kelas tuh aku harus langsung ngerjain tugas dong ya. Ya maksudnya itu jarang lah menunda-nunda pekerjaan gitu. Kalau misalnya waktunya udah ditentukan ya sebaiknya langsung dikerjakan aja itu dulu biar gak mepet dan waktu gitu. Ini sangat penting ya Kak ya, Iya. kita catat ya, menghargai waktu. Iya, Kalau betul. ada tugas segera dilakukan, jadi Iya. ditunda-tunda ya. Betul. Kalau ditunda-tunda ya nanti hasilnya tidak akan bagus ya. Apalagi mahasiswa sekarang sukanya SKS ya, sistem kepada semalam. Aduh, itu bahaya banget ya sobat salam ya. Nah sama-sama kita nanti akan berbincang lebih dalam nih bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa dari alumni kekejataan sosial. Solusi terus di 107,9 FM atau biasa kita di Triple W dan Radio Aslam.
dia dan ya. Maaf ya. Tapi emang sistem itu lebih enak. Iya kan, lebih fresh otak langsung dapet dia. Karena dia lebih pemicu. Ya, sekarang ya Bang, sorenya. Di streaming atau di YouTube? Forever side by side, our love so special. Committed two souls inside. I'll pass my pride for a little up the life. I'm with you, that's right. Love who I am when I'm with you. Made out of me inside of you. All I want is you. There is no caption needed. Losing my body, I hate it. Oh my God, let's celebrate tonight. Oh my God, become my new obsession. You gotta leave me to let it show. All I want is vitamin you, vitamin you. Vitamin, yeah. Radio Salam Banda Aceh. Salam FM East Campus Radio Station. Masih bareng ini Sobat Salam dan juga Nurul dan juga Jihan di sini. Sobat Salam selaku alumni program studi kesejahteraan sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh dalam program Jarlo yang bekerja sama ya dengan program studi Kesas nih Sobat Salam. Nah tadi kita sudah berbincang Kak tentang organisasi yang sudah Kakak himpun, kemudian juga pengalaman-pengalaman Kakak di organisasi yang sangat luar biasa tentunya yang menginspirasi kita semua. Nah kami pengen tahu sih Kak, bagaimana perjalanan Kakak ke depan planningnya setelah menjadi alumni dari program studi kesejahteraan sosial nih. Mungkin bisa Kak Nurul terlebih dahulu. Kalau dari aku
setelah lulus S1 ini aku berencana untuk lanjut ke jenjang selanjutnya yaitu S2 gitu ya, karena sekarang tuh S1 itu udah kayak nggak terlihat ya gitu kalau di dunia pekerjaan, bahkan S2 tuh juga udah yang susah. Jadi menurut aku kalau cuman berhenti di S1 itu sayang sih untuk diri aku sendiri, apalagi aku baru di umur 21 tahun gitu. Jadi perjalanan itu masih panjang. Dibarengin dengan ambil S2, kalau misalnya dapet beasiswa, aku juga udah mulai coba-coba apply beasiswa keluar ataupun di Aceh. Kalau misalnya lolos ya dibarengin dengan kerja juga sampingan gitu, untuk ya karena kan S2 ini nggak 24 jam ya kita di kampusnya gitu, cuman terus kuliahnya juga cuma 2 tahun, cepet selesainya. Setelah itu juga aku coba pengen berkarir di kantor kayak gitulah, karena lebih suka tentang dengan bidang-bidang anak gitu sama perlindungan perempuan. Jadi kayak di dinas sosial, DPMP 4 juga oke lah kayaknya kalau dapet ya. Amin. Kalau jurusan nih Kak untuk S2 nanti kira-kira tetap di kesejahteraan sosial atau ingin jurusan lain yang lebih khusus gitu? Tetap di kesejahteraan sosial. Di kalau nggak salah S2-nya itu pekerja sosial. Jadi kayak lebih berfokus ke pekerja sosialnya itu langsung. Kalau kesejahteraan sosial ini kan masih luas, masih umum gitu. Jadi kalau pekerja sosial ini kita memang lulusan pekerja setelah S2 nanti kita disebut, kalau udah kerja di LSM tuh kita disebut sebagai pekerja sosial. Jadi kalau ambil S2-nya di situ lagi jadi lebih berfokus, lebih linear ya? Iya, linear gitu. Oke, kalau universitasnya ada nggak sih yang ditargetkan? Pengen ke Jogja ya? Ya sebenarnya kalau bisa ya, kalau nggak di UGM di UI ya. Kalau rezeki doain aja. Semoga rezekinya ya, sehingga ketika balik ke sini sudah bisa mengeksplorasi ilmunya dari luar ya. Nah kalau Kak Jihan ya, bagaimana Kak planning ke depan? Untuk sekarang ya, planning ke depan memang mau S2. Cuman kita kan tahu sendiri ya, maksudnya S2 walaupun kita ngambil beasiswa, tapi kan karena kita di perantauan, kita harus punya dana yang urgent yang bisa kita simpan sendiri kan. Jadi lebih kayak sekarang sambil nunggu-nunggu kita apply sana sini, aku udah terlibat aktif nih di P2LH. Juga ada beberapa kegiatan yang memang kayak mana ya, kalau sekarang tuh mahasiswa yang udah alumni pikirnya aku harus ikut kegiatan yang memang ada uang transportasinya nih. Nah, jadi selama kita nganggur ini kita nyari kegiatan-kegiatan yang memang ada transportasinya untuk simpan-simpan juga nih kan. Nah, setelah itu baru nih kalau memang udah ngerasa cukup, baru nih kita lanjut S2. Cuman untuk sekarang aku udah coba untuk apply beasiswa LPDP ya, kan sekarang lagi ini LPDP ya. Cuman kan kita nggak tahu ya bagaimana ke depannya. Tapi kalau untuk ngeplan S2, karena memang di dalam kesejahteraan sosial nih, kalau kita lihat pekerjaan, kami bisa di mana-mana aja. Kita bisa sambil di online juga bisa, misalnya kayak siaran kayak gini, mungkin kasih edukasi itu juga udah masuk dalam pekerjaan kami. Cuman kan kalau S1 hari ini udah kemana-mana ya, misalnya kayak kata Nurul tadi memang, makanya setelah ini juga udah niatan mau ngambil sertifikasi juga, karena kalau misalnya kita sudah sertifikasi, perlu kawan-kawan juga tahu kalau dalam kasus ini kita ada sertifikasi sama kayak kedokteran. Jadi kalau misalnya kita nggak sertifikasi, kita nggak bisa nih buka klinik misalkan untuk buka edukasi teman-teman, itu kita nggak bisa karena memang kita nggak ada legalitas. Nah tapi kalau kita udah sertifikasi, kita udah setara nih sama kedokteran. Jadi kalau misalnya kita mau buka klinik, mau buka kayak semacam tempat untuk khusus orang-orang secara mandiri, misalnya mau berobat jalan nih gitu, sama kita mau curhat segala macam, nah itu bisa. Nah tapi kita harus ambil sertifikasinya dulu. Nah aku ngejar itu dulu karena memang setiap tahun itu buka, kita mau mengajar dulu sertifikasi. Kalau memang kita lulusnya di S2, kita S2. Tapi kalau misalkan barengan ini bisa, mungkin Tuhan mengiyakan sekalian, kenapa enggak kan? Nah sambil kita nunggu-nunggu dulu, aku nyari dulu kegiatan-kegiatan yang memang hari ini ada menghasilkan
Cuan. cuan. Karena memang segala-segalanya memang nggak butuh uang, tapi mau kemana-mana minyak butuh uang. Wah, bener. Dan kita harus realistis ya. Iya. Karena memang dunia pekerjaan saat ini sulit sekali untuk Benar. dicari, dan sekali lagi ketika pemerintah tidak membuka hal itu, ya setidaknya kita membuka peluang Iya. baru gitu ya dalam dunia pekerjaan. Nah, Sobat Asalam, nanti kita akan mendengarkan nih pesan-pesan dari Jihan dan juga Nurul. So, stay tune terus di 107,9 FM atau via streaming kita di www.radioasalam.com. Radio Ketanyo, Radio Asalam. 107.9. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips when you saved me. My hands, they were strong, but my knees were falling.
107.6 Salam FM is Campus Radio Station. Masih bareng ini Sahabat Salam dalam program Jaro yang bekerja sama dengan program studi kesejahteraan sosial Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Nah Sahabat Salam, tak terasa sudah hampir 1 jam Yuni, Nurul dan juga Jihan menemani Anda dalam program Jaro nih Sahabat Salam. Dan kita sebentar lagi akan mendengarkan bagaimana sih pesan dan juga kesan yang akan disampaikan oleh Jihan dan juga Nurul selaku alumni ya dari program studi kesejahteraan sosial. Mungkin dari Nurul dulu. Lanjut. Kesan pesannya ya. Yeah. Intinya harus disiplin dengan waktu dan harus lebih belajar lagi memanajemen waktu. Aku sendiri juga masih butuh belajar lagi dalam hal itu. Dan jangan pernah putus asa, jangan hopeless, jangan pernah patah semangat. Tetap ngejalanin aja. Kalau misalnya kita di tengah-tengah itu udah ngerasa hopeless, nggak tahu lagi mau ngapain, udah memang nggak ada lagi nih, kayak aku nggak ada harapan lagi, nggak bakalan selesai nih kuliahku, itu kita harus kembali lagi mengingat tujuan awal kita untuk ngerantau itu apa. Tujuan awal kita datang ke sini tuh ngapain? Ya untuk kuliah. Ya otomatis kita harus tetap optimis dengan tujuan kita yang awal. Tetap semangat lah untuk teman-teman semua. Semoga bisa nyusul segera ya. Ya, amin amin amin. Dan itu tadi pesan dari Kak Nurul ya, jangan pantang menyerah ya Kak ya. Karena sesuatu itu perlu usaha ya Kak ya. Tanpa usaha kita nggak tahu nih apa yang kita hasilkan nanti ya. Kalau dari Kak Jihan bagaimana Kak? Kalau dari aku lebih ke bagaimana kita mengenal diri dulu ya. Maksudnya setiap orang tuh antara aku dengan Nurul beda, Nurul dengan orang lain itu juga beda. Jadi di dalam perkuliahan ini memang kita harus mengenal dulu diri kita. Karena memang walaupun pada itunya kita ada teman, tapi pada hal-hal tertentu kita pasti sendiri. Nah, bagaimana kita mengontrol diri ke dalam kesendirian tuh, bagaimana kita mengontrol diri kita, jangan sampai di dalam kesendirian malah diri kita yang bilang, udah aku bunuh diri aja, karena ini nggak bisa lagi nih. Nah, jangan sampai diri kita lah yang melakukan hal-hal itu. Kalau bisa dalam diri kita tanam hal-hal yang memang membuat kita jadi semakin semangat. Karena kan ada tuh kalau ada ketemu sama orang-orang, kok dia positif kali ya. Nah, coba deh berbaur deh sama orang-orang yang membawa hal-hal positif. Karena nanti pada akhirnya hal-hal itu akan meleburnya ke kita. Mungkin setiap pagi yang biasanya mohop ya, jadi kalau misalnya setiap pagi itu datang 7.45 senyum, halo, yang mana udah makan, yuk olah makan dulu, walaupun uang pas-pasan nih, nanti kita mikir lagi lah siang gimana. Yang penting keadaan diri itu harus senang dulu, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati gembira, dengan penuh kasih dan cinta, hal-hal itu akan terjalankan dengan sangat-sangat nyaman. Dan juga walaupun pada akhirnya di dalam hal-hal itu ada hal yang memang kayaknya aku nggak bisa, tapi dengan semangat itu tadi kita bisa tuh untuk bisa nih, bisa. Nah pada akhirnya 3,5 tahun tuh milik kami bersama. Dan insya Allah akan bersambung lagi di S2 nanti ya, walaupun beda unitnya. Ya. Insya Allah persahabatan ini akan terjalin hingga surga nanti ya. Dan tadi pesan dari Kak Jihan ini sangat luar biasa nih Sahabat Salam, yakni kalau kita sering dengar sih kamu adalah apa yang kamu pikirkan ya. Jika kita berpikir positif, insya Allah hasilnya juga akan positif. Jadi Sahabat Salam dimanapun Anda berada ya, apapun yang Anda lakukan, berpikirlah secara positif. Insya Allah akhirnya juga akan positif nih Sahabat Salam. Nah Kak Jihan dan juga Kak Nurul, terima kasih telah berhadir di Radio Asalam. Insya Allah ini bukan pertemuan terakhir kita ya. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu dengan program yang lebih menarik lagi. Nanti bisa join nih Sahabat Salam ya. Dan juga Kak Nurul, Kak Jihan dalam organisasi bisa nanti kita undang kembali ke sini ya, kita bahas tentang organisasi Kak Nurul dan juga Kak Jihan dalam program yang lain. Dan Sahabat Salam, terima kasih yang sudah mendengarkan kami dari 1 jam tadi ya Sahabat Salam ya. Akhir kata ini harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari UIN Araniri. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face.